Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan saya Rachel B. Samtani, mahasiswa program studi manajemen dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya bersama mitra saya. Halo semua. Di sini saya akan melakukan academic teaching. Keputusan yang akan saya bahas adalah mengenai pilihan setelah lulus kuliah, yaitu apakah saya akan langsung bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Berdasarkan ini bukan hanya berkaitan dengan karir, tetapi juga menyangkut kondisi ekonomi keluarga, pengembangan diri, serta tujuan hidup saya di masa depan. Oleh karena itu, saya berusaha mengambil keputusan menggunakan pendekatan yang rasional, bukan hanya berdasarkan keinginan sesaat. Sejak memasuki masa perkuliahan, saya sering memikirkan apa yang akan saya lakukan setelah lulus nanti. Saya memilih dua pilihan utama. Yang pertama adalah langsung bekerja agar bisa memperoleh penghasilan, membantu perekonomian keluarga, memperoleh pengalaman kerja, dan menjadi pribadi yang mandiri. Yang kedua adalah langsung melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, kemampuan akademis saya semakin berkembang dan peluang karir di masa depan menjadi lebih baik. Kedua pilihan tersebut sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itulah saya merasa perlu melakukan analisis sebelum mengambil keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, saya mempertimbangkan 3 alternatif. Alternatif pertama adalah langsung bekerja setelah lulus. Alternatif kedua adalah langsung melanjutkan pendidikan S2. Sedangkan alternatif ketiga adalah bekerja terlebih dahulu, kemudian menabung dan melanjutkan pendidikan S2 ketika kondisi finansial saya sudah lebih siap. Dari ketiga alternatif tersebut, saya mencoba melihat manfaat, risiko, peluang, dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Dalam menganalisis keputusan ini, saya menggunakan beberapa pendekatan yang telah dipelajari selama perkuliahan. Pertama adalah need assessment. Saya mengidentifikasi kebutuhan utama saya saat ini, yaitu memperoleh kemandirian finansial, membantu orang tua, membangun pengalaman kerja, sekaligus tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Kedua adalah cost-benefit analysis. Apabila saya langsung bekerja, manfaat yang saya peroleh adalah mendapatkan penghasilan, pengalaman kerja, dan mampu membantu keluarga. Namun, resikonya adalah pendidikan S2 bisa tertunda. Sebaliknya, jika saya langsung melanjutkan S2, saya akan memperoleh peningkatan kompetensi akademik dan peluang karir yang lebih luas. Akan tetapi, saya harus menghadapi biaya pendidikan yang cukup besar dan belum memiliki penghasilan tetap. Karena itu, saya menilai alternatif ketiga merupakan pilihan yang paling seimbang. Berdasarkan seluruh analisis tersebut, saya memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu setelah lulus S1. Keputusan ini saya ambil karena saya ingin menjadi pribadi yang mandiri secara finansial, memperoleh pengalaman kerja yang relevan, membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, dan tetap memiliki target untuk melanjutkan pendidikan S2 menggunakan hasil kerja saya sendiri sehingga tidak membebani orang tua. Saya percaya bahwa pengalaman kerja nantinya juga akan menjadi bekal yang sangat berharga ketika saya melanjutkan pendidikan S2. Agar keputusan ini dapat berjalan dengan baik, saya telah menyusun beberapa langkah. Pertama, saya akan fokus menyelesaikan studi S1 dengan hasil yang maksimal. Kedua, saya akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang manajemen, khususnya sumber daya manusia. Ketiga, selama bekerja, saya terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengalaman kerja. Keempat, saya akan menyisihkan sebagian penghasilan sebagai tabungan pendidikan. Terakhir, ketika kondisi finansial sudah stabil dan pengalaman kerja sudah cukup, saya akan melanjutkan pendidikan S2. Mengapa memilih bekerja terlebih dahulu dibandingkan lanjut S2? Karena berdasarkan analisis saya, kondisi saat ini lebih membutuhkan kemandirian finansial. Saya ingin membantu orang tua dan memperoleh pengalaman kerja terlebih dahulu. Selain itu, pengalaman kerja juga akan menjadi nilai tambah ketika nanti saya melanjutkan S2. Mengapa tidak langsung memilih S2 saja supaya kami boleh baik dan berkembang? Sebenarnya itu pilihan yang baik, namun saya mempertimbangkan biaya pendidikan yang cukup besar. Saya ingin melanjutkan S2 menggunakan hasil usaha sendiri sehingga tidak menjadi beban bagi keluarga.
Menurut saya, keputusan yang baik bukan hanya melihat manfaat jangka panjang, tapi juga harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Lalu, apa resiko terbesar kalau ambil ini? Resiko terbesarnya adalah saya bisa terlalu nyaman bekerja sehingga menunda kuliah S2. Karena itu, saya sudah membuat target waktu dan rencana menabung agar tujuan tersebut tetap tercapai. Bagaimana nanti jika kondisi ekonomi bukan atau sulit mendapatkan pekerjaan? Jika kondisi tersebut terjadi, saya akan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, memperluas jaringan profesional, dan mencari peluang pekerjaan lain yang sesuai. Saya juga akan menyesuaikan rencana keuangan agar tujuan melanjutkan pendidikan tetap bisa diwujudkan, meskipun membutuhkan waktu lebih lama. Apa dasar teoritis yang mendukung keputusan ini? Saya menggunakan assessment untuk mengetahui kebutuhan utama saya. Kemudian saya menggunakan cost benefit analysis untuk membandingkan manfaat dan resiko dari setiap alternatif. Dari hasil analisis tersebut, alternatif bekerja terlebih dahulu, lalu melanjutkan S2 memberikan keseimbangan terbaik untuk kebutuhan ekonomi, pengembangan diri, dan tujuan karir. Seberapa yakin kamu dengan keputusan? Saya cukup yakin karena keputusan ini tidak diambil berdasarkan perasaan saja, tetapi melalui proses analisis yang mempertimbangkan kondisi pribadi, peluang, resiko, dan tujuan yang jangka panjang. Namun, saya juga tetap terbuka terhadap perubahan apabila di masa terdapat kondisi baru yang lebih baik. Dari proses akademik Hutchins ini, saya belajar bahwa mengambil keputusan bukan hanya memilih satu alternatif, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan alasan dibalik keputusan tersebut. Diskusi ini membuat saya semakin memahami bahwa setiap keputusan memiliki resiko, sehingga diperlukan kesiapan untuk menghadapi konsekuensinya. Saya juga menyadari pentingnya bersikap terbuka terhadap kritik, karena kritik membantu saya melihat kelemahan yang sebelumnya tidak saya sadari. Saat ini saya tetap mempertahankan keputusan untuk bekerja terlebih dahulu setelah lulus, kemudian melanjutkan pendidikan S2 ketika kondisi finansial sudah memungkinkan. Namun, berdiskusi saya menyadari bahwa saya harus memiliki target waktu yang jelas agar rencana tersebut benar-benar dapat diwujudkan. Terima kasih atas perhatiannya dan masukan yang telah diberikan. Semoga keputusan yang saya ambil dapat membawa manfaat bagi masa depan saya dan menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan karir serta pembagian kedua orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.